Ke kasus lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenaker 2024-2025 Immanuel Ebenezer. Usai diperiksa, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Ia mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Simbol apa kangen di momen? Pakai jas gitu. Udah pakai itu. Karena kali saya pakai peci doang gitu. Seperti apa jalannya pemeriksaan Immanuel Ebenezer, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia. Dilami, seperti apa jalannya pemeriksaan mantan Wamenaker? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Kalau berbicara terkait dengan proses pemeriksaan, ini memang telah selesai dilakukan Anissa tadi kiranya pukul 5 sore hari, di mana kalau kami pantau ya, Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel ini keluar dari gedung KPK dengan lengkap rompi tahanan dan juga borgol. Namun ada yang menarik, yakni dia menggunakan peci hitam, dan saat dikonfirmasi oleh awak media, ia mengucapkan bahwa ia merasa keren saat menggunakan peci. Selain itu Anissa, kalau melihat terkait dengan pemeriksaannya pada hari ini atau pemeriksaan lanjutan ini, karena Noel ini menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkup Kemenaker, di mana Noel memang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan 10 tersangka lainnya dan ditahan di rutan KPK sejak 22 Agustus lalu. Dan Anissa, kalau tadi kita melirik ya pernyataan dari jubir KPK yakni Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa dengan pengembangan kasus ini memang didapatkan begitu ya penerimaan lain di luar penerimaan pokok yang didapatkan Noel, di mana ada 3 kendaraan mewah yang diduga memang milik Noel dan juga telah diserahkan ke pihak KPK. Kembali ke Anissa. Terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, 2 kali batal diperiksa, Lisa Mariana hari ini penuhi panggilan Bareskrim Polri diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Lisa sempat 2 kali berhalangan hadir. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. Dua jam kemudian, selebgram Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terganjal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Ya, saya tidak mengerti pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau bisa jawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Sedih. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan.
makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya, selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal dunia jatuhnya helikopter PKIWS dari Jila ke Timika menggunakan 2 helikopter. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kabasarnas Marsikal Madia TNI Muhammad Syafi'i mengatakan helikopter yang jatuh merupakan milik PT Intan Angkasa dengan registrasi PKIWS yang mengangkut 4 orang. Helikopter tersebut melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama helikopter PKIWD. Helikopter berjenis AS350B3, nomor registrasi Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS, operator PT Intan Angkasa dengan rute Ilaga menuju Timika. Pesawat berangkat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dan diperkirakan tiba di Timika pada pukul 12.30. Dengan jumlah penumpang 4 orang, terdiri dari 2 kru dan 2 penumpang. Pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama dengan pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Delta atau PKIWD. Pesawat heli PKIWS berangkat 5-10 menit setelah pesawat heli PKIWD dari Ilaga menuju Timika. Saat melakukan penerbangan, kedua helikopter saling berkomunikasi, namun karena kondisi cuaca yang tidak baik menyebabkan komunikasi kedua pesawat. Keinformasi lainnya pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk Menteri Agama 2020-2024 Yakut Holil Komas yang dicegah keluar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau
dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, gitu. Terus begitu kan? Nah, gitu, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.